Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar kalian di rumah masing-masing? Bagaimana hari ini? Saya berharap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus apapun situasi dan kondisi yang saat ini sedang kalian hadapi. Tetap beribadah, tetap berdoa, membaca firman Tuhan. Dan kembali bersama-sama, mari kita lanjut untuk membaca firman Tuhan. Kita di sini ingin lebih mengenal Tuhan Yesus. Untuk saya pribadi, saya rindu untuk mengenal lebih dekat lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin dalam keadaan situasi kondisi seperti ini, apalagi ya, kita harus melekat pada hati Tuhan. Kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan dalam setiap situasi, kondisi kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana kehidupan Tuhan Yesus pada saat Dia datang ke dunia ini. Dia menjadi tauladan kita, dan firman-firman-Nya itu bukanlah hanya sekedar kata-kata, tetapi firman yang hidup dan yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan ya, kita hidup bukan hanya dari roti saja, kita hidup juga dari setiap firman Tuhan. Dan terlebih lagi, kita harus menghidupi firman itu sendiri. Kita harus beriman pada saat kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan, dan kita harus mengimani apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, selalu ada bersama-sama dengan kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya. Tapi Tuhan juga minta agar kita tetap setia dan kita tetap percaya. Dan kali ini, seperti yang sudah biasa, kita menunjukkan kepada Tuhan kesetiaan kita, seperti juga Tuhan Yesus itu luar biasa kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib, sampai ya dia jadi miskin. Dia datang ke dunia dengan apa adanya, bukan dengan seperti seorang raja atau apapun. Dia dihina, dia benar-benar menjadi sesuatu yang menjadi yang paling buruk di dunia ini hanya untuk kita. Kalau dia saja dia Tuhan, dia mau melakukan untuk kita, kita juga sebagai pengikutnya, kita harus hidup seperti Kristus. Oke, tanpa berlama lagi, kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, malam ini kami kembali lagi, Bapa. Kami ingin membaca firman Tuhan. Kami ingin melihat lebih dekat pribadi-Mu, Bapa. Kami memang tidak mengetahui bagaimana Engkau secara pribadi, Bapa. Kami belum pernah melihat Engkau. Tetapi Bapa, lewat firman-firman-Mu, kami yakin kami bisa mengenal Engkau lebih baik lagi. Dan lewat pembacaan firman ini, kami selalu diteguhkan. Kami tahu Engkau hidup di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kehidupan kami terproteksi sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Apapun masalah pergumulan kami, Bapa, kami tahu Engkau beserta kami.
Gadamu dan tongkatmu adalah penghibur kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami Bapa untuk kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami mengangkat tangan, kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat dalam kehidupan kami. Kau akan menolong kami tepat pada waktunya, dan Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu butuhkan saat ini. Dan saat ini Bapa, kami ingin mengambil waktu kami yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain, yaitu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan iman kami Bapa, dan kami percaya setiap firman-Mu juga akan digenapi dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Engkau adalah pemegang janji yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, tolong pimpin kami dalam kami membaca setiap firman-Mu. Bukakan sulubung di mata hati kami sehingga kami boleh melihat kebenaran demi kebenaran yang terus dibukakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur dalam setiap situasi dan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang tersakiti Engkau pulihkan. Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut di pembacaan Matius 16 ayat yang pertama. Perikopnya, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Perikop selanjutnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Perikop selanjutnya, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Perikop selanjutnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" "Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Perikop selanjutnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya,
Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Perikop selanjutnya, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, kaget. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Perikop selanjutnya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Perikop selanjutnya, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Perikop selanjutnya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Perikop selanjutnya, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku,
Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perikop selanjutnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Perikop selanjutnya tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan setiap hari. Dan tadi maaf ya, ini cuacanya lagi tiba-tiba ada kilat. Kita nanti akan lanjut lagi ya di beberapa hari berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.